Halo, apa kabar semua teman-teman kesayangan aku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Buat yang pertama kali bergabung, selamat bergabung di channel aku. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah seorang tarot trader, spiritual consultant, and then shamanic healer, and Reiki master. Thank you yang sudah bergabung di readingan kali ini. Sesuai judulnya ya, aku akan bikin pick a card yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap dirimu. Tapi aku mau ambilkan dulu 3 kartu yang menggambarkan situasi keselak saya situasinya yang mungkin saja menggambarkan dirimu atau dirinya. Kenapa reverse ini? Oke. Oh, udahlah ya, ngacak gak apa-apa. Pick a card. Di kartu pertama ada Merilis, di kartu kedua ada Grosius, dan di kartu ketiga ada Sacred Lotus. So kalau kalian memilih di antara 3 kartu ini, ya, apakah kalian memilih Amaryllis? Ya, kalian bisa memilih card nomor 1. Kalau kalian memilih Crocus, kalian bisa memilih kartu nomor 2. Kalau kalian memilih Sacred Lotus, kalian bisa memilih nomor 3. Oke. Energi yang tertangkap pada 3 kartu ini nanti aku jelaskan. Oke. Sekarang kita ke kartu pilihan nomor 1 dulu. Buat kalian yang memilih Amaryllis, ya, aku jelaskan. Ini energi kalian saat ini, energi yang sedang kreatif, lagi sibuk-sibuknya dengan memulai suatu project baru, menggapai satu mimpi baru, atau masuk ke dalam kehidupan yang baru. Mungkin aku ngelihat kayak kalian ini lagi produktifnya nih gitu. Ada beberapa di antara kalian juga sedang gencar-gencarnya untuk berinvestasi di tempat teman gitu. Ini aku ngelihat gitu, lagi bersemangat ya. Ada energi yang menggambarkan bahwa kalian ini berekspektasi tinggi untuk perubahan, atau sedang berproses ke sana, sedang menjalani proses-proses perubahan di dalam hidup. Nih kalian ya, lagi kreatifnya, lagi produktifnya. Ini energi kalian. Oke. Kita lihat siapa yang diam-diam menyukaimu, bagaimana energinya. Oke. Aduh, di Denpasar hujan mulu nih. Thanks. Tempat kalian gimana? Ada 3 of Wands. Oke. Dia sedang nunggu ini. Ya, ada 3 of Wands. Di sini ada 3 of Wands, and then ada Judgment, and then ada 2 of Swords. Ada yang sedang menunggu untuk mendapatkan atensi kamu. Siapa yang diam-diam menyukai kamu? Kalau dilihat dari 3 of Wands, ini bisa saja ya. Kalau aku lihat memang orang yang sudah sedari dulu memiliki rasa denganmu. Kayak orang yang memang berada di sekitaran lingkungan kamu aja nih orang-orangnya. Ya, the 3 of Wands ini. Kalau dilihat juga dari the 3 of Wands ini, orangnya ini apa ya? Semacam takut untuk tidak melihat kamu. Ya, energinya kayak suka nunggu kamu gitu di satu tempat dan diam-diam memandang kamu. Ya, the 3 of Wands. Aku juga ngelihat ada energi yang sangat erat itu apa ya? Obsession yang terdapat di sini nih. Ada obsesi terhadap diri kamu dan sadari dulu sudah memantau dirimu. Dan mungkin bisa saja ini adalah energi
Kalian itu bertumbuh bareng dulunya. Bisa saja teman lama ya, kakak-kakak. Bisa juga orang dari masa lalu kita yang pernah hadir dalam hidup kita, ya. Jadi dia kayak diam-diam menyukai kamu, tapi dia nggak bisa ngomong nih, gitu. Tertahan oleh sesuatu. Dia nggak punya confidence untuk mengatakan itu terhadap dirimu. Oke. Di kartu kedua ada The Judgment. The Judgment ini sebenarnya pernah melakukan kesalahan terhadap dirimu, ya. Aku ngerasa kayak kalian tuh pernah bertengkar hebat dan mengakibatkan kayak renggangnya tali persahabatan atau tali silaturahmi antara kamu dan dia, ya. The Judgment ini juga menggambarkan bisa saja kayak dia ini mencari forgiveness, mencari permohonan maaf. Tapi kayak energi yang tertangkap kayak kalian ini sudah lama lost contact dan dia masih mantau kamu, tapi kayak kamu tuh nggak aware bahwa dia masih mantau kamu. Kayak kamu nggak tahu bahwa ini secret admirer kamu sedang memantau kamu gitu. Dia pun nggak punya keberanian untuk meminta maaf, ya. Orang yang diam-diam sedang memandangmu dari kejauhan adalah bisa saja teman sih kalau aku lihat ini. Teman lama, teman masa kecil ya, karena dilihat dari Three of Wands ini. Ya. So, dia memang tidak punya keberanian, confidence untuk saying sorry to you. Nggak ada nih. Yang aku lihat ya, saya penakut nih energinya. Oke, di sini ada Two of Swords. Two of Swords di sini menggambarkan orang ini pelin-pelan, cenderung memiliki kebingungan-kebingungan di dalam hidupnya, ya. Dan banyak banget kayak masalah yang hadir dalam hidup dia. Dan kayaknya orang ini childish juga, nggak dewasa. Karena terlalu banyak energi-energi ini, jadi mungkin kayak kamu tuh males nih sama dia. Padahal kayak pun kalau kamu mau nerima dia, sebenarnya ya bisa saja dia berusaha untuk berubah gitu. Aku yakin beberapa di antara energi ini pernah ditembak nih, ya, tapi sempat ditolak dan mungkin kayak kamu nggak bisa ngasih dia kesempatan dan ini dia nggak punya keberanian lagi untuk say bagaimana perasaan dia saat ini. Erat banget energi yang tertangkap bahwa The Three of Wands bisa saja teman dari masa kecil ya, inner child friends. Bisa juga dari secret admirer yang sedari dulu dan pernah mengatakan sesuatu terhadap perasaannya gitu ya. The Judgment ini juga menggambarkan orangnya sedang mencari permintaan maaf terhadap dirimu, ya. Energinya seperti itu, teman-teman. Ada Two of Swords ini, banyak kebimbangan demi kebimbangan, ketakutan demi ketakutan, stuck di kayak orangnya ini nggak bisa mengambil keputusan gitu dan selalu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi mungkin kenapa kayak kamu tuh juga sulit untuk berteman dengan dia nih, ya. Energinya stalking, energinya kuat banget dari orang yang pernah menyatakan cinta terhadap kita. Kakak-kakak yang memilih deck A, ada The Three of Swords, sih. Pernah kalian tolak cintanya, ya. Ini pernah menyatakan perasaan dan kalian tolak sehingga dia kayak ngerasa sakit hati nih, gitu. Ada kesedihan yang sangat mendalam, tapi dia tetap, ya, rasa dia terhadap kamu tidak berubah. The Judgment ini menggambarkan itu. Penilaiannya masih sama, energinya masih sama, rasa sayangnya juga masih sama. Sedangkan mungkin kayak kalian ini sudah berproses untuk healing, sudah berproses untuk bertumbuh dengan orang lain, ya. Aku ngelihat juga di sini kan kalian sedang kreatifnya nih, ya, sedang menggapai mimpi. Mungkin kalian memang nggak mau berhubungan dengan orang ini karena memang dia kurang atraktif, tidak atraktif, gitu, tidak menarik, begitu sih menurut aku. Tapi banyak hal yang sudah dia lakukan untuk merubah ini semua, gitu. One day apakah dia bisa mengatakannya lagi? Ya bisa saja sih sebenarnya, tapi kayak dia nggak punya keberanian karena ada Three of Wands, the Three of Swords ini juga menggambarkan energi lack of confidence. Ada Ace of Pentacles. Sekarang dia lagi banyak-banyak duitnya, atau ya
energi ini memandang segala sesuatu tuh dengan uang. Ya, money. uang gitu. Jadi kayak dia ngerasa kita ini mampu dibeli sama dia. Ya, energinya erat banget, memang dia memiliki kemampuan finansial yang baik. Ya, dia punya kesempatan lebih dari orang-orang lain gitu. Ya, mungkin dia terlahir dari anak yang kaya, mungkin dia juga terlahir dari keluarga yang memang terpandang gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau masalah hati, kayak mungkin kamu nggak suka karena ada sesuatu yang menggambarkan fisik dia mungkin nggak sesuai selera gitu ya. Atau mungkin pada saat dia nembak kamu, energinya kamu masih memiliki pasangan gitu. Ya kalau yang aku lihat begitu, teman-teman. Di sini ada the Empress. The Empress ini berbicara tentang dia masih ngerasa tertarik secara seksual terhadap dirimu ya. Energinya erat banget, dia masih stalking, masih memantau kamu dari kejauhan gitu. Kayak masih berharap banget. Sometimes juga kayak kamu ngerasa sih kamu di stalking sama orang ini. Ya. Bagaimana dia memandang kamu dari kejauhan, bagaimana kamu merasakan energi dia, itu kamu ngerasa padahal, tapi kayak kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, energinya erat banget sih. Kayak dia sedang menstalking kamu, dan memang kayak ini cintanya tulus sebenarnya, tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa karena memang it's not our selera. Ya, bukan selera saya. Nine of Pentacles, suatu saat dia akan buktikan kepada kamu nih bahwa dia mampu untuk mendapatkan kamu. Ada janji yang mungkin dia sedang berjanji ke dalam diri dia sendiri bahwa kamu itu adalah satu goals di dalam hidup dia. Ya, udah kebayang sosoknya siapa? Sudah kebayang harusnya, karena ada teman-teman lama itu dari inner child, masa lalu ya. Bisa juga ada Three of Swords ini pernah menyatakan cinta atau pernah berhubungan gitu. Energinya begitu, tapi dia masih memandang kamu orang yang sama cantik, sama pintarnya, sama smartnya, sama atraktifnya gitu ya kakak-kakak. Nine of Pentacles, kita ke Nine of Pentacles dulu. Sebenarnya Nine of Pentacles ini kan ngomongin tentang dia itu bisa aja memberikan kalian tuh kenyamanan secara luxury things gitu ya, kenyamanan secara material. Tapi mungkin lagi-lagi kalau memang kalian itu nggak selera, it's not money, the problem is not money, tapi selera. Lagi-lagi balik lagi ke situ ya, say. Kayak kalian itu mau ngebuktiin juga ke dia bahwa aku ini bukan orang murahan gitu. Akhirnya terciptalah perpisahan karena mungkin dia memandang semua ini berdasarkan uang ya. Sedangkan kalian itu pinginnya direspek gitu. Ya, kenapa kamu ngerasa nggak cocok dengan energi ini? Karena lagi-lagi kalau memang dia value yang dia lihat adalah uang, bakal sulit untuk fit in kemanapun gitu. Ya, teman-teman. Ada Seven of Swords di sini. Bukan hanya saja dia memandang semua ini dengan uang, tapi pun bisa juga kamu melihat dia ini orang yang tidak jujur. Ya. Complicated memang. Yang pernah kamu tolak ini, yang diam-diam juga menyimpan fotomu gitu, yang diam-diam menjadi secret admirer kamu gitu. Dia yang diam-diam menjadi pengagumu, ya. Tukang bohong. Jadi kayak kamu takut gitu. Pernah mungkin kamu kasih dia kesempatan, tapi kesempatannya dia sia-siakan gitu. Walaupun dia punya uang, tapi kalau kenyamanan kamu nggak ngedapatin, nggak bisa nih. Akan terus ngerasa dibohongin. Atau pernah dibohongin dan kamu ngerasa kapok ini ya. Jadi kayak kamu gitu nggak mau lagi masuk ke dalam perangkap. Itu sih yang aku tangkap teman-teman semua. Energinya sebenarnya ya, mereka ini masih berharap cinta, masih berharap kayak atensi dari kamu. Tapi lagi-lagi kamu sudah bertumbuh menjadi pribadi yang baru, sedangkan dia masih saja berkutat dengan energimu, kayak stalking, mengganggu kamu kehidupan. Kalau memang ini mengganggu ya mungkin kayak kalian juga harus cari pertolongan sih menurut aku. Bottom deck energinya ada Ten of Pentacles. Ini energi kamu ya. Di energi kamu sebenarnya aku ngelihat
Ten of Pentacles ini lebih kayak kalian lagi stabil gitu, punya privilege lebih sekarang untuk moving on dari ketakutan ini gitu, privilege lebih untuk punya friendship yang lebih baik, perkumpulan yang baik ya, atau kayak ada dukungan juga dalam keluarga kamu yang aku energinya ketangkap sebenarnya kayak kalian ini sedang dijodohkan oleh seseorang gitu. Bisa saja datangnya dari keluarga juga. Ini sih energi kalian, bottom deck energinya. Ten of Pentacles ini juga berbicara tentang stability, Kak. Wealth. Kayak kalian ini sedang produktifnya untuk mengejar kekayaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian ini sedang dijodohkan oleh seseorang. Di dalam, bisa saja keluarga kalian sedang menjodohkan kalian gitu, mencomblangkan kalian dengan orang lain gitu sih. Ten of Pentacles. Dan bisa juga ya, energi ini ya datangnya dari keluarga yang jauh dan masih ada hubungan keluarga. Bisa aja ya energinya Ten of Pentacles ini. So sebenarnya this is very good reading ya. Kalau kita boleh jatuh satunya, kalau kita boleh eskalasi bagaimana ciri-ciri fisiknya ini, kalau mendekati syukur, kalau enggak ya jangan diambil beban ya. Oke. Di sini ada curly hair ya, rambutnya keriting. Ini ciri-ciri yang pertama ya, rambutnya agak ikal dan maskulin, feminim, ada perempuan, ada laki-laki, whatever it is, energi yang cocok buat kalian, mana yang resonate ambil. Average build ya, badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, sedang energi itu. And then di sini ada energi tribal. Tribal ini lebih kayak dia itu cenderung suka menggunakan aksesoris etnik ya, kayak ini nih, apa namanya, taring babi gitu-gitu ya, etnik gitu kira-kira teman-teman. So siapa yang diam-diam menyukaimu ya, bisa saja orang-orang yang menyukai kamu saat ini adalah teman dari dulu dan pernah memiliki koneksi, teman dari masa kecil ya, dan pernah juga menyatakan perasaannya terhadap dirimu, dan ada sangkut pautnya dengan keluarga kamu, keluarga jauh gitu yang aku tangkap. So mungkin ini ciri-cirinya yang terdapat di dalam diri dia, dan tinggal kayak bagaimana kalian mau menyikapi ini. Bisa saja ini energi lama juga yang aku tangkap ya, energi lama, dan juga kayak kalian mungkin juga sudah bosan dengan energi ini gitu sih. Karena kalau dilihat dari kartu ini ya, Amaryllis, kalian itu sedang berproses untuk moving ke chapter baru di dalam hidup dan gak fokus ke percintaan. So memang aku ngelihat siapapun yang menyukai kalian, siapapun nanti yang menjadi jodoh kalian, kalian bisa menerima semuanya dengan lapang dada, menerima pun kalau mau menerima energi ini juga nggak apa-apa. Aku ngerasa dia berubah sih, walaupun dia tetap masih melihat semua itu berdasarkan uang, value-nya uang ya. Dia memiliki tatapan yang tajam, jadi dia itu bisa suka memperhatikan orang ya. Ciri-ciri selanjutnya secara personality, jadi orang yang diam-diam menyukai kamu itu suka memandangmu dari kejauhan ya, attentive, on guard, observant, memperhatikan orang itu secara detail dari atas sampai ke bawah. Dia memiliki tatapan yang sangat tajam. Udah kebayang dong siapa? Udah kebayang ya. And then dedicated, berdedikasi. Jadi kalau dia suka banget, walaupun udah ditolak ya, secara halus, secara kasar, tetap aja mengganggu, mengghosting. Kayak kalian tuh kena annoying sendiri karena dia memang berdedikasi. Apa yang dia harus mau, dia harus dapat gitu. Bahkan dia bisa gunakan power of money tadi, karena readingan awalnya kan uang, tentang uang gitu. Yes or yes, yes should be yes. Ada secure ya. Tuh aku lihat kan,
orang ini merasa aman di dalam hidupnya, karena dia lagi-lagi aku bilang memiliki value of money, memiliki power of money, so memang dia akan terus merasa secure di dalam hidup dia. Gitu sih kakak-kakak semua. Well, sebenarnya this is energinya yang tertangkap. Ya, semoga resonate buat kalian. Kalaupun memang ini mau kalian terima, yang ciri-ciri yang menyukai kalian ini kalian mau terima, energinya nggak apa-apa. Berproses, orang itu berubah. Entah dia berubah ke kebaikan atau dia berubah ke kejahatan gitu. Mau menurun apa naik nih berubahnya. Gitu, tinggal kalian bijak aja menyikapi ini semua gimana. Hasil akhirnya tetap keputusannya ada di kalian. Ya, saran aku sebenarnya situasi saat ini lebih baik kalian fokus ke diri aja sendiri. Oke, kita lihat bagaimana CEO-nya. Siapa kira-kira dia? CEO apa dia? CEO anjing, ya. And then kita lihat lagi CEO apa. Gua akan buka 3 ya. Ada tiger, ada CEO anjing dan tiger. And then ada rooster, ya. Kira-kira itu teman-teman. Jadi dia bisa saja dia bersio anjing, dan dia juga bisa saja bersio tiger, dan dia bisa saja bersiokan ayam. Oke. Kira-kira itu aja ya kalian yang memilih deck A. Aku harap pembacanya resonate. Dan sebenarnya kalau dilihat dari energi Ten of Pentacles ini, kalian tuh sudah berproses untuk moving dari energi-energi ini, tapi mungkin saja nggak bisa kak, karena terus dihantuin. Walaupun kalian sudah bertemu dengan kesuksesan yang kalian mau ya, value of money yang kalian mau, tapi kayak ini menghantui nih. Bisa saja pencapaian kalian saat ini juga ada campur tangan dia nih, kalau dilihat dari Ten of Pentacles. So it is what it is. Kalau ambil yang resonate-nya aja, yang tidak resonate tidak perlu diambil ya teman-teman. Kita akan lanjut ke deck ke apa namanya, ke kartu yang nomor 2. Oke. Well, this is very good reading buat kalian yang memilih kartu nomor 1 tadi ya. Oke. Sekarang kita ambil kartunya, and then kita tutup dia di sini. Kartu kedua ada Krokus. Ini energi kalian yang sedang bahagia. Kalian itu tipe orang yang periang. Mohon maaf saya. Kalian itu tipe orang yang periang ya, dan cenderung kalian ini kekanak-kanakan. Energi kekanak-kanakannya sangat kental buat kalian yang memilih kartu nomor 2 ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Bagaimana keadaan, siapa sih yang diam-diam menyukai kamu gitu? Siapa yang diam-diam menjadi secret admirermu ya? Oke, kita lihat. Your universe, I need to know the truth. Please tell me the truth. Oke, ada Ace of Swords di sini. Krokus itu juga menandakan bahwa kalian itu intelijen ya, pintar dalam mengambil kesempatan dan selalu menjadi uplifting di suatu, kayak kalau istilahnya tuh kalau ada kamu tuh seru ya, kayak kamu tuh tipe-tipe orang yang cukup bisa berbaur di orang sekitar, di manapun kalian mau gitu, kayak nggak menjadi beban di sosial di kehidupan sosial. Kalian itu bisa berbaur dengan baik. Oke, di kartu pertama ada Two of Wands. Siapa yang diam-diam menyukaimu? Siapa yang diam-diam menyimpan rasa terhadap kamu? Di sini ada Two of Wands yang menggambarkan energi yang pernah hadir di dalam hidupmu juga nih, ya. Energinya pernah banget masuk dalam hidup kamu dan tiba-tiba mengghostingmu, dan sekarang dia menstalkingmu. Ya, jadi banyak yang dia sudah lihat dalam diri kamu ya setelah dia pergi mungkin. Jadi kamu berubah menjadi lebih baik secara kepribadian, lebih kayak bisa move on daripada sebelumnya. Ya, diam-diam masih energi orang lama nih. Ya, Two of Wands. Ya, energi yang kayak ngerasa menyesal telah meninggalkan kamu. Two of Wands ini. Sedangkan aku melihat juga di dalam Two of Wands ini bisa saja energi dari orang-orang kantor yang satu pekerjaan dengan kamu juga ada ini energinya. Tapi erat.
yang kayak kuat banget energinya bahwa memang Two of Wands ini menggambarkan orang yang pernah hadir di dalam hidupmu dan mengghostingmu, pergi entah kemana. Dan sekarang dia sedang menstalking kamu, ya. Jadi dia menyimpan rasa lagi terhadap kamu. Mungkin ada penyesalan juga terhadap situasi yang sekarang terjadi. Dia melihat banyak perubahan terhadap diri kamu, tapi kayak kamu sudah bahagia sih menurut aku. Jadi kayak nggak ada alasan lagi untuk kamu balik gitu, ya. Energi kedua ada Ace of Swords. Ace of Swords ini bisa juga orang baru. Ace of Swords ini juga bisa energi-energi dari teman yang baru kenal, ya. Aku ngelihat teman yang sebenarnya dia cukup mengenal kamu, tapi kamu baru kenal dia. Ini Ace of Swords energinya, ya. Menurut aku juga orang ini sangat pintar dan pandai. Mungkin juga ada kemungkinan energi yang tertangkap bahwa satu tempat sekolah, satu tempat kuliah, satu semester dengan kamu, satu kampus dengan kamu, ini juga terdapat di sini. Jadi kayak mungkin dia bisa kayak sering meminta bantuan terhadap kamu gitu, dan diam-diam dia menyimpan rasa terhadap dirimu. Ya, ini erat banget energi orang-orang pintar di sini, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam berpikir, pintar, pandai, cekatan. Sedangkan yang ketiga ada The Temperance. The Temperance ini buat kalian yang memilih kartu nomor 2 ya. Aku ngelihat energi di dalam kartu The Temperance ini orangnya balance, seimbang. Ya, bisa saja dia datang dari masa lalu, inner child ya, teman masa lalu, atau bisa saja dia juga datang dari lingkungan teman kita sendiri, circle kita sendiri, ya. Karena dia harmonis dengan kamu nih, sering bertemu dengan kamu dan dia merasa match banget. Tapi lagi-lagi dia hanya sebatas mengagumi, tidak bisa memiliki, karena dia tahu kalaupun ada friendship, kalaupun ada ikatan di dalam pertemanan ini, bisa saja pertemanan ini hancur dan dia nggak bisa lagi having good connection, good conversation within you gitu. Ya, teman-teman, aku ganti kamera, tadi kameranya kepanasan. Ya, bisa saja dia dari ruang lingkup yang teman kampus, teman lama, ya, orang-orang, teman seperjuangan, teman perkumpulan gitu-gitu sih kalau yang tertangkap dari energinya. So memang jadi kayak dia ini menjadi secret admirer kamu nih sedari lama. Karena dia ngerasa ada kamu itu jadi balance, jadi seimbang. Karena memang kan kamu ini memiliki energi yang cukup baik, spontaneous, cheerfulness, membawa kebahagiaan untuk siapapun yang melihat kamu. Senang aja kalau ada di sekitar kamu. Ntar dulu, kenapa glitch ini kameranya? Glitch kameranya, Ya, ada aja gangguan nih kalau reading. Ya, well, anyway, kita akan lihat lagi. So, jadi itu possibility-nya ya. Bisa saja dia orang yang pernah mengghostingmu nih. Dan ini orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Bisa saja satu sekolah dengan kamu, satu kampus dengan kamu gitu, satu alma mater dengan kamu. Dan The Temperance ini juga satu circle dengan kamu. Dan dia tahu bahwa kalau memang ada hubungan nanti dengan kamu, tidak akan berjalan dengan baik karena lagi-lagi pertemanannya akan dikorbankan. The Three of Wands. Well, kalau aku lihat sebenarnya The Three of Wands ini menggambarkan orangnya cukup berjuang dengan baik di dalam hidup dia. Memiliki semangat juang yang tinggi gitu. Ya, dia mau berubah. Dia mau menjadi, intinya dia selalu ingin bertumbuh di dalam hidupnya kalau aku lihat tipe-tipe orang seperti ini. Dan dia tidak segan juga mau berkorban gitu untukmu. Dan tidak segan mau melakukan banyak hal untuk kamu gitu. Ya karena dilandasi tadi cinta ya. Kalau nggak cinta nggak mungkin sih menurut aku. The Three of Wands, dia menyukai kamu. The Three of Wands ini juga menggambarkan dia sudah punya rencana ya. Karena dia looking ahead ya. Dia itu orangnya terlalu berfokus ke orientasi masa depan. Sedangkan kamu mungkin present banget orangnya. Gitu sih. Tapi ya lagi-lagi kayak mungkin juga kamu nggak aware bahwa
ini adalah teman kamu sendiri tadi gitu. Jadi possibilitiesnya banyak ya. Three of Wands ini orangnya penuh dengan rencana, selalu suka merencanakan sesuatu, suka selalu hal-hal yang kayak spontaneous juga ada di sini. Sedangkan kamu mungkin spontaneous, sedangkan dia tuh harus merencanakan. Kalau nggak direncanakan dia nggak mau gitu. Ada Queen of Cups di sini. Dia memandang kamu itu sebagai pribadi yang sangat baik. Dia melihat kamu itu sebagai orang yang compassionate, cenderung menarik karena kamu itu orang yang penuh dengan kehangatan gitu. Kamu kalau ada dirimu di samping dia, kayak ada healing yang terjadi di dalam hidup dia. Tapi bisa saja ya, kalau aku lihat ada energi-energi yang menggambarkan bahwa sekarang dia juga memiliki pasangan. Tapi dia diam-diam menyukai kamu dan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena lagi-lagi yang dia temukan kecocokan rasa terhadap dari diri kamu, tapi dia harus menjalani suatu komitmen. Complicated nggak? Complicated banget, membingungkan malahan. Queen of Cups juga di sini menggambarkan kayak dia menyukai kamu berdasarkan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan terhadap dia. Mungkin kamu pernah menolong dia, entah kayak kamu pernah melakukan tugas sekolah dia, atau kamu tanpa sengaja ngebantu dia secara personal, secara finansial, atau apapun itu. Aku ngelihat kayak dia melihat sosok kamu tuh sebagai ibu peri, penolong gitu, a healer gitu sih. Ya, kakak-kakak semua. Oke, aku juga merasakan energi-energi bahwa komunikasi yang terjalin antara kamu dengan dia sebenarnya intens. Ya, erat banget ini energi pertemanan yang sangat dekat dan kamu nggak aware bahwa dia menyukaimu. Kakak-kakak. Complicated say, karena dia punya pacar. Ada The Strength ini. The Strength ini menggambarkan dia memiliki kesabaran yang sangat baik ya. Dia memiliki self control yang sangat baik di dalam hidup dia. Gitu. Dia cenderung tidak emosional terhadap sesuatu, nggak ke-trigger juga terhadap sesuatu. Dia memiliki inner strength yang sangat baik. Berani juga dia untuk pasang badan terhadap semua masalah-masalah yang terjadi di dalam hidupmu. Pun juga kalau nggak di hidupmu, di pertemanan ini dia berani pasang badan. Ini siapa yang nih menyakiti circleku, gitu sih menurut aku. Sudah ketangkep ya siapa energinya. Dia cukup memiliki confidence. Jadi cenderung karena dia confidence ya, jadi cenderung kita akan memberikan dia tuh panggung gitu. Karena dia yang memiliki confidence yang tinggi. Jadi cenderung kita memang mendorong dia untuk pasang badan. Paham gak sih? Kalian paham ya? Dan energinya pasti udah ketangkap nih ini orangnya gitu. Ya. Dan orangnya ini tipe-tipe orang yang bisa memecahkan semua masalah-masalah yang pelik. Jadi kayak memang menurut aku orangnya cukup cerdik, cukup pintar. Which is tadi ada Ace of Swords di sini. Dia memiliki banyak kepintaran, cerdik dalam menyelesaikan banyak masalah gitu. Dan mungkin juga kamu sering mendatangi dia untuk problem solving, curhat gitu, kakak-kakak semua. Jadi kayak ada cinta lokasi sih sebenarnya. Mau having relationship tapi nggak bisa karena ada pasangan saat ini. Tapi menurut aku he willing to wait. Dia juga mau untuk having relationship dengan kamu. Pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kamu sedang menjalin hubungan nih saat ini gitu. Yang aku lihat jadi kayak satu sama lain saling menunggu ya nggak sih? Ya kan? Ngaku. Oke. Ada Knight of Cups. Cukup charming ya, ganteng secara paras. Orangnya tuh menyukai hal-hal keindahan. Jadi kayak dekat dia, kita udah tahu jenis parfum yang dia pakai itu khas banget nih. Nih tipe orangnya yang aku lihat. Knight of Cups juga menandakan ya dia memiliki romantis kind of things di dalam hidup dia. Dia juga cukup ganteng, cukup wangi, cukup cekatan, cukup powerful, kayak pokoknya semua orang, semua mata itu tertuju pada dia kalau dia lewat gitu, karena saking wanginya, atraktif aku lihat di sini. Ya, pun sebenarnya kalian mungkin saja ada rasa terhadap dia, tapi nggak bisa melakukan banyak tapi mungkin kayak as a friends. Mungkin juga kalau kalian mau melakukan banyak hal dengan dia, kesendat juga ada hubungan nih. Ya. Dan mungkin juga kalian berpikir bahwa mungkin kita lakukan pertemanan aja akan jauh lebih baik gitu. Daripada kita berpacaran tapi nanti konflik dan kita kehilangan momen ini.
Itu sih yang aku tangkap kakak-kakak semua. Kayak complicated feeling gitu nggak sih? Pun kalau kalian mau berpacaran karena dia sudah ada pacar juga sulit gitu. Ya, wangi dari jarak 100 meter udah keciuman parfum dia. Khas banget. Ya, tipe-tipe orang yang suka ngabisin minyak wangi dalam 1 minggu 1 botol. Ada Six of Cups. Six of Cups ini bermaknakan dia ini memiliki sifat yang sensitif, ya. Jadi dia nggak bisa lihat temannya susah, dia akan terus ngebantu. Ya, tadi karena di sini ya dia menjadi andalan gitu. Dia nggak bisa lihat kamu susah, dia pasti bantu. Energinya gitu sih, erat banget begitu, penolong, dinas sosial. Jadi kayak kalau dia melihat kamu kesusahan, dia nggak akan segan-segan tanya kenapa. Apa yang aku bisa bantu? Apa yang bisa aku perbuat? Ini sih energinya erat banget. Kayak memang orang ini apa ya istilahnya, sensitif terhadap masalah orang, dan dia mau juga kayak masuk ke dalam hidup orang, masuk dalam masalah orang, dan nggak segan-segan untuk ngebantu gitu, walaupun secara finansial, secara fisikal gitu ya, secara emosional dia pasti akan ngebantu, pasang badan untuk duluan untuk semua orang-orang yang dia mau. Ya kira-kira ciri-cirinya. Ada Four of Wands, hidupnya selalu bahagia ya, dia senang party di sini, suka melangsungkan banyak party, sering pergi party karena cheerful ya, dia memiliki banyak pertemanan, dia punya banyak kemampuan dalam sosial, jadi cenderung memang dia selalu untuk hook up, cari teman, cari kegiatan-kegiatan sosial, dan cenderung memang dia selalu happy. Yang aku lihat selalu bahagia di dalam hidupnya karena lagi-lagi dia punya komunitas yang sangat baik. Four of Wands ini juga menggambarkan komunitas ya, jadi kamu dan dia tuh dalam satu komunitas ya, udah kebayang siapa ya. Dan sering melakukan banyak party dan sering banget berkumpul dengan kamu gitu. Jadi kayak ya aku cuma bisa mengagumi kamu dalam hatiku karena aku tahu kamu nggak bisa kumiliki. Entah kamu nggak mau berhubungan denganku karena kamu temanku, tapi mungkin juga bisa aja kamu mau berhubungan denganku tapi aku punya pacar gitu energinya. Berat pembahasan kita malam ini. Anyway, kita akan masuk ke kira-kira ciri-cirinya. Bottom deck energinya aja belum kubaca. Nah, Knight of Wands ya. Di bottom deck energinya, kalau aku lihat Knight of Wands ini menggambarkan ya charming, itu tadi aku bilang. Sudah ada di sini Knight of Cups. Charming banget orangnya. Ya, punya tipe rebellious gitu, kayak punya jiwa spiritnya tinggi, jiwa petualangnya tinggi. Jadi kayak nggak bisa diam di satu tempat, pinginnya jalan-jalan, pinginnya adventure, pinginnya party ini. Sedangkan energimu dari Knight of Wands ini kayak kamu tuh ya bisa aja easy going dengan energi ini. Itu sih. Ya, dia diam-diam menyukai kamu dan kamu juga diam-diam mungkin saja menyukai dia. Bener nggak? Bener sih harusnya. Kalau sudah ngomongin hati ini kayak nggak ada habis-habisnya nggak sih kak? Ya kan? Bingung sendiri, awkward sendiri. Ya. Well anyway, dia memiliki square face. Square face itu lebih kayak dia punya rahang di sisi kanan kirinya dia tegas. Ya. Mukanya kotak, bisa juga aku bilang kotak, tapi sebenarnya tidak kotak-kotak juga. Kalau memang itu ciri-cirinya, ambil yang resonate-nya aja ya. Facial hair, memiliki bulu di wajahnya. Nah, ini bisa feminim, ini harusnya maskulin ya. Ini juga bisa maskulin dan feminim, tapi facial hair jarang ada feminim perempuan yang memiliki facial hair. So it should be men. Oke. Okay? Baby face. Tuh, charming, ada 2 kartu charming di sini. Knight of Cups, Knight of Wands. Dia memiliki energi yang sangat mempesona. Aura dia tuh memancar. Wangi dia itu sangat wangi. 100 meter kita udah cium wangi dia. Ya. Sedangkan kayak baby face ini ya memang dia tuh nggak bosan dipandang. Energi dia itu menyenangkan. Kayak kita memandang dia itu memang bisa healing. Ya, teman-teman.
Bagaimana dengan personality dia? Ada intuitif. Orangnya selalu menggunakan insting dalam bergerak. Ada generous, baik hati ya, suka memberi, tidak sungkan untuk berkorban, tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri. Aku lihat di sini. Rasional, berpikir secara logika. Kalau dia tidak lihat, dia tidak mau. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan percaya gitu. Jadi dia berpikir secara rasional, tidak mudah juga dipengaruhi. Oke, kira-kira itu tadi energinya, dan kira-kira itu adalah ciri-cirinya. Kalau memang masuk, ambil yang resonate-nya aja. Mungkin saja bisa saja kalian juga mau dengan dia juga mau dengan kamu, hanya saja kebentur dengan energi orang di dalam hidup dia. Dia bersiokan dragon ya, dia bersio naga, dia bersio ular, dan sio terakhir dia bisa ada 2 sio ular, jadi erat banget nih, yin and yang sio ular. So bisa saja dia maskulin sio ular, feminim sio ular gitu. Oke, teman-teman, hikmat dari pembacaan ini menurut aku kayak this is pasti sudah kayak kalian kenal siapa dia, nggak mungkin nggak ya. Dan kalian bisa memetik pembacaan ini dengan baik. Kalau memang ada koneksi, lanjutkan koneksinya. Kalau memang kalian melihat sesuatu yang positif di dalam diri dia, keep doing positive thing dengan dia. Dan semoga pembacaan ini resonate ya. Kita akan masuk ke deck nomor 3. Aku akan shuffle. Deck nomor 2 sudah. Dan ini adalah kalian yang memilih deck nomor 3. Bunganya Sacred Lotus. Saat ini energi kalian sedang berada di kebingungan, sedang mencari banyak pencerahan, sedang worry, sedang khawatir dengan sesuatu yang tidak jelas arahnya. Kalian ini ngebutuhin spiritual transformation, ngebutuhin new beginning di dalam hidup. Ya, aku ngelihatnya begitu. Sedang berada di hal-hal yang sifatnya keputusasaan, dan di dalam hidup kalian itu menuntut untuk pencerahan. Ini kebingungan, ketakutan, kekalutan, ada di energi nomor 3. Bingung untuk memilih jalan dalam hidup, bingung untuk memilih A atau B. Sacred Lotus juga menggambarkan secara spiritual kalian itu butuh bimbingan. Ya. Oke, ini adalah energinya. Siapapun yang memilih deck atau kartu nomor 3, ini adalah ciri-ciri orang yang diam-diam mengagumimu. Ada Eight of Pentacles di situ. Eight of Pentacles pernah berkomitmen dengan dirimu nih di masa lalu. Ya, energinya erat banget. Dan seorang guru, aku ngelihatnya memiliki talent yang dibutuhkan banyak orang dan senang membantu orang. Bisa saja guru, bisa saja dokter profesinya, bisa juga energi seorang educator ya, kalau menurut aku di sini. Dan Eight of Pentacles ini juga menggambarkan pernah berkomitmen dengan dirimu. Entah berkomitmen apa, pernah membuat janji, pernah berjanji, atau pernah berkomitmen secara perasaan. Nih, ya kalau aku lihat. Oke, kita lihat lagi. Kartu kedua ada Ace of Wands. Energi kreatif. Ini pekerja seni sih harusnya. Edukator, guru, dokter. Ace of Wands juga menggambarkan memiliki passion di dunia seni. Dia itu memiliki energi sparking ya di dalam hidup dia. Jadi kalau ada dia di sekitar, dia bakal menjadi penerang buat orang. Kayak suka memberikan wejangan-wejangan begitu. Ada Pack of Wands. Pack of Wands ini menggambarkan dia memiliki kepandaian, cheerfulness, fresh idea juga ada di sini. Dan orangnya tidak takut dengan apapun. Oke, kita ke Eight of Wands dulu. Eight of Pentacles dulu. Ini erat banget energi kayak practitioner sih. Dia memiliki kepintaran dan kepintarannya itu dia bagikan ke orang lain. Dia memiliki skill, dia memiliki talent, dan dia banyak menguasai ilmu-ilmu pengetahuan.
ya, bisa saja saintis, bisa saja dia seorang dokter, seorang guru, seorang profesor, profesional, ya, energi yang diam-diam menyukai kamu, ya, dan diam-diam memerhatikan kamu. Kalau dilihat dari Eight of Pentacles ini berasa bahwa sebelumnya kalian ini pernah berkomitmen sesuatu dengan dia. Jadi kayak mungkin juga pernah berkomitmen dan pernah juga secara baik-baik berpisah gitu. Dan sampai sekarang mungkin ada penyesalan di energi Eight of Pentacles ini, ya. Dan dia diam-diam, nggak diam-diam sih sebenarnya, terang-terangan juga mengatakan bahwa dia masih mencintai kamu. Sebenarnya nggak diam-diam. Kalau dilihat dari Eight of Pentacles ini erat banget, kayak dia ini mau berkomitmen dengan kamu, tapi kayak kamunya ragu karena kamu sedang tidak berfokus pada komitmen saat ini, masih mencari pencerahan di dalam hidup. Bener kan? Ace of Wands, orangnya cukup kreatif ya, pekerja seni, memiliki kepandaian di dalam berkesenian ya. Ya, orang-orang yang memiliki kepintaran di dalam kesenian. Punya confidence yang sangat tinggi dan cenderung memiliki energi lebih. Aku bisa tangkap energinya ini bisa saja datang dari keluarga juga. Keluarga jauh, sepupu dekat, sepupu jauh. Ace of Wands erat banget dengan energi dari keluarga yang tertangkap dari sini. Ya. Ace of Wands juga menggambarkan dia ini sering memberikan kamu wejangan, sering memberikan kamu nasihat. Ya. Energinya tertangkap di sini erat banget. Bisa juga seorang practitioner religion ya, ustadz, pastor, itu orang-orang yang memiliki bakat spiritual di sini ya. Oke, ya karena kamu membutuhkan enlightenment. Jadi bisa saja dia ini sering memberikan kamu pencerahan, tapi dia diam-diam memberikan pencerahan, tapi dia menyukai kamu nih. Bener nggak sih? Iya kan? Ada Pack of Wands. Dia nggak takut apapun. Fearless. Dan cenderung suka mencari ide baru. Nggak bisa diam. Harus melakukan sesuatu. Ini. Orang kalau di dekat dia bahagia. Karena dia bisa memberikan kita wejangan. Positive 5 banget nih energinya. Kakak-kakak semua. Erat banget. Kuat banget ini energinya positive 5. Jadi kayak kamu ini kan sedang berfase di mencari pencerahan ya. Mencari kehangatan, mencari cinta gitu. Mencari apapun yang bisa membuat kamu ini semangat lagi, bercahaya lagi. Jadi kayak mungkin saja kamu mengenal orang ini. Tapi dia nggak gamblang. Secara gamblang dia menyukai kamu, dia nggak ngomong itu. Kalau dilihat dari Pack of Wands ini, sedangkan tadi di sini bisa saja pernah berhubungan ya. Jadi ada 3 energi yang berbeda. Mana yang resonate ambil. Pack of Wands ini menggambarkan itu. Dia sering memberikan advice, orang gampang suka dengan dia memiliki banyak ide, dia bijak lah intinya gitu. Ya. Well, kita lihat lagi bagaimana possibility energi dia. Nanti aku akan bikin chapter aja, jadi kalian gampang lah pile A, pile 2, pile 3 gitu. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Oke. Masya. Masya. Mampus nggak lo? Ada The Magician. Orangnya gampang pantang menyerah ya. Orangnya itu punya resource yang banyak di dalam hidupnya. Kalau uang tuh bukan jadi masalah buat dia. Apapun yang dia mau dia bisa dapetin nih. Ya, cenderung dia punya banyak usaha kalau aku lihat ini. Selalu menggunakan logika juga. Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bersosial juga ini. Ya, dia bisa meng-create semua yang dia mau, yet dia juga kayak punya banyak resource dan dia aku ngerasa ya cenderung pantang menyerah. Kalau dilihat dari energi The Magician ini, orang-orang yang memiliki etos juang yang sangat tinggi, ya. Kalau kalian lihat itu di sekitar kalian, bisa saja itu diam-diam menyukai kalian, ya. Ada Pack of Swords di sini. Pack of Swords di sini menggambarkan, ya, dia memiliki kepandaian dalam komunikasi. Dan dia sering banget dijadikan seorang pembicara. Ya masuk sih kalau tadi dilihat ada ustadz. Atau bisa saja dia memiliki energi pastor gitu. Pack of Swords. Lagi-lagi dia memiliki banyak kemampuan dalam komunikasi ya. Memiliki
tingkat kurios yang tinggi, tingkat pengetahuan yang tinggi, sehingga memang cenderung dia dimintai banyak pendapat oleh orang, ya. Masuk kalau dibilang pastor, bisa dibilang pemuka agama gitu. Ustadz juga masuk gitu. Pack of Sword, energinya erat banget, kayak dia tuh sering kasih orang advice, kasih orang wejangan, memberikan kamu wejangan juga secara tidak langsung. Dia menyukai kamu, tapi dia nggak bisa ngomong karena ini ada batas profesional, ada ranah profesional yang dia harus jaga terhadap klien. Mungkin kamu sebagai klien, dia sebagai apapun itu, atau kayak ada ranah yang memang harus keprofesionalan dijaga di sini. Tapi diam-diam dia menyukai kamu. Bukan berarti kayak kamu harus flirting ke dia, nggak boleh gitu. Biarkan ya, kalau memang kamu adalah maskulin, dia feminim, kamu boleh approaching ke dia. Tapi kalau kamu feminim, dia maskulin, biarkan dia approaching ke kamu, ya. Ada Pack of Cups, orangnya sangat penyayang nih, ya, sensitif juga, dan memiliki masa lalu yang mungkin kelam. Jadi dia berusaha banget untuk ngebantu semua orang. Dia berkaca pada hidup dia dulu di masa lalu yang mungkin sulit, ya. Romantis nih kalau aku lihat. Kalau dia ngomong itu kita kelepek-kelepek. Ini Pack of Cups, pintar dalam memilih kata-kata. Kenapa kucing itu? Pintar dalam memilih kata-kata dan selalu kayak apa ya? Bisa menjadi itu tadi. Pemberi nasihat, pemberi advices. Ya, teman-teman. Energi-energi yang menggambarkan ini. Bisa saja kalian kenal dia baru karena kalian butuh bimbingan, sedang mencari cahaya di dalam hidup. Ya. Bisa juga ini seorang tarot reader. Kalian konsultasi. Tapi ada ranah profesional yang dia jaga. Dia menyukai kamu, kamu menyukai dia. Secara energi matching, tapi siapa duluan yang ngomong? Jangan-jangan aku nih. Enggak ya. Ada King of Wands di sini. Ini berbicara tentang dia ini suka taking control. Dia suka memerintah. Dia punya jiwa leadership yang baik. Menurut aku memerintah dalam positif hal yang positif ya. Jadi dia bisa mengontrol semua orang dengan energi dia. Dia bisa membantu orang untuk pergi ke cahaya. Bisa membantu orang untuk ngebuka semua ketakutan, ketidakpastian di dalam hidup mereka gitu. Ya, erat banget ini. Dia seorang terapis, seorang dokter tadi juga ada kan di situ. Ya, dia memiliki jiwa leadership yang tinggi. Jadi bisa saja dia juga memiliki banyak usaha gitu ya. Ini kucingku lagi rese sayang. Ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini orang yang praktikal. Ya, jadi dia selalu melakukan hal-hal yang berat, hardworking, kerja keras. Dia orangnya rutin oriented. Jadi dia harus melakukan sesuatu di dalam hidupnya, kalau enggak dia bisa sakit, bisa bosan, bisa boring. Harus terus bergerak, harus terus bertumbuh ini. Efisien juga orangnya. Gitu. Enggak, time is money buat dia. Jadi kayak nggak ada satu hari pun yang membuat dia ini tidak melakukan kegiatan yang positif. Kreatif juga tadi kan dia lihat ada Ace of Wands itu. Well, aduh jatuh. Ada Nine of Pentacles. Ya, dia cukup bangga dengan pencapaian di dalam hidup dia. Nine of Pentacles ini dia banyak banget mendapatkan reward. Orang itu menyayangi dia dan sering memberikan dia banyak hal-hal ya, banyak benda, banyak apa ya intinya kayak karena dia baik sama orang, jadi orang ini juga baik sama dia. Nih, energinya erat banget, memang dia sering melakukan kebaikan. Inilah yang menjadi kira-kira energi ciri-ciri yang menyukai kamu secara diam-diam. Atau sebenarnya tidak diam-diam. Kamu tahu dia menyukai kamu, tapi kamu nggak bisa melakukan apa-apa karena ada batasan yang dijaga nih. Entah dia jaga kamu profesionalitas, entah dia menjaga dan menghargai kamu sebagai seorang feminim, atau kebalik ya, energinya bisa saja. Entah dia menjaga karena dia mungkin melihat kamu ada pasangan, dia juga begitu. Itu sih kakak-kakak semua. Energinya ada Five of Swords. Ini energimu dan dia ya. Five of Swords di sini kalian pernah terlibat argumentasi. Kamu dan dia pernah terlibat argumentasi. Atau kalian sering banget berargumentasi nih. Ya. Ketegangan demi ketegangan. Tapi debat istilahnya.
tidak berkonflik secara jotos-jotosan, enggak, tapi berdebat gitu secara sehat dan terbuka. Karena memang ini mungkin teman ngobrol kamu. Diam-diam dia menyukaimu. Mungkin dia seorang terapismu. Mungkin kamu selalu mencurahkan energi kemarahanmu itu terhadap dia, dan dia mungkin berdebat, kenapa aku yang diomelin nih? Gitu. Paham ya sampai di sini? Five of Swords ini juga menggambarkan orangnya tidak menyukai konflik. Ya, energi ini tidak menyukai konflik, sedangkan kamu ini selalu mencari pembenaran. Karena lagi-lagi kita sedang mencari cahaya. Orang-orang yang menonton ini, gak mungkin kamu sedang menonton tarot tapi kamu gak mencari suatu you seek something gitu yang tersembunyi di dalam tarot ini. Bener kan? Ya, inilah ciri-cirinya. Kalau memang ini resonate, ambil yang positifnya aja. Oke, teman-teman. Diam-diam dia menyukai kamu, dan diam-diam sebenarnya juga nggak diam-diam sih, kayak kamu juga udah tahu. Ya well, aku juga tahu sih sebenarnya. Straight hair ya. Dia memiliki rambut yang panjang, rambut yang cukup lurus gitu maksudnya. Bisa saja dia berambut panjang, tapi tidak semua maskulin, tidak semua feminim. Aku ngerasa juga ada maskulin gitu. Memiliki darah Amerika, tapi white American ya. Bisa saja dia orang bule, bisa saja dia orang memiliki gen darah Indo gitu ya, campuran. Dia memiliki darah Amerika. Straight hair juga menggambarkan rambutnya lurus. Albino, bisa saja kulitnya putih tapi tidak albino gitu ya. Albino di sini ya definitely dia berkulit putih. Kita kesampingkan dulu albinonya, tapi kita ambil yang paling positif aja. Yang negatifnya tolong di filter dengan baik. Kira-kira gitu ya teman-teman. Dia memiliki rambut yang lurus, bisa saja maskulin, bisa saja feminim. Tapi maskulin dan feminim bukan gender ya, hanya energi. White American, ya bisa saja dia memiliki darah Amerika. Albino, dia mungkin saja berkulit putih tapi tidak fokus kepada penyakitnya. Kita sekarang membahas mungkin skinnya aja, warna kulitnya. Oke. Bagaimana personality dia? Intelligent, memiliki kepintaran. Ya nggak mungkin dia pintar menjadi dokter, nggak mungkin dia kreatif kalau dia nggak pintar. Memiliki banyak pengetahuan, kan nggak mungkin. Persuasif kak. Persuasif itu mungkin ada di beberapa bagian diri dia itu kayak memaksakan kehendak nggak sih? Menurut aku gitu sih. Convincing, credible, compelling. Ya persuasif, selalu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Bisa saja sedikit memaksa nih energinya yang tertangkap. Bener kan? Ada spiritual. Ya aku ngelihat tadi kan. Dia mungkin saja ustadz, priest, bisa saja begitu, dan memiliki kemampuan spiritual. Tarot reader, somewhat somehow, yes. Berpraktik spiritual, memiliki kemampuan secara spiritual, gitu-gitu sih. Oke, bagaimana dengan Sio dia? Ini harusnya zodiak, tapi kenapa Sio ya? Ada pig, dia berzodiak babi, and then ada rabbit, berzodiak kelinci, and then berzodiak rooster. Ya, teman-teman yang memilih kartu nomor 3, kira-kira inilah ciri-ciri siapa yang diam-diam mengagumi kalian dan energinya. Berikut pun juga dengan energinya. Ya, dimanapun kalian berada, aku harap kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Dan kalaupun memang energinya cocok, ambil yang resonate-nya aja, yang tidak resonate-nya tolong difilter. Ya, aku selalu bilang bahwa energinya terbolak-balik. General reading, bisa saja kalian sedang menonton video ini tapi kalian memikirkan orang lain, ya bisa saja energinya terbolak-balik. Jangan menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Aku selalu ngomong gitu. But last but not least, thank you, namaste, salam kedamaian. Aku akan melakukan sesi manifestasi. Kalaupun ini energinya positif, kita akan tarik. Tapi kalau ini energinya negatif, kita akan bersihkan dia. Oke? I'm channeling into divine frequency. Please manifest our dreams and then fulfill our dreams. Tariklah jodoh yang memang menjadi milik kita. Tariklah kebaikan yang memang menjadi milik kita, dan buat semua keinginan kita terkabul. Dan hilangkan semua ketakutan, kemarahan, jealousy, dan energi negatif pada readingan ini. Terima kasih. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Jangan lupa subscribe, like, share video ini juga ke teman-teman kalian.
Bye bye from now. I love you. Bye bye.